Dalam 4 tahun terakhir, konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat. Dari data Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014, naik 36%. Namun minat kopi bukan hanya saat menyantapnya. Proses di balik pembuatan secangkir kopi kini juga menarik minat sebagian masyarakat. Belajar menjadi seorang barista. Membuat secangkir kopi plus menjamin cita rasanya untuk pelanggan, tugas seorang barista. Pelatihan barista dihadirkan pemilik kedai kopi Anomali yang berlokasi di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Salah satu pesertanya Mustasli. Awalnya ia hanya penikmat kopi pada umumnya. Kemudian ia tertarik untuk mempelajari kopi lebih dalam. Mulai dari mengenal jenis kopi hingga proses pembuatannya. Ia khusus datang ke Jakarta dari Aceh untuk belajar menjadi barista. Di sini ia belajar dari proses pengolahan biji kopi mentah green bean hingga menjadi segelas kopi siap saji. Kemudian mengenal alat-alat khusus pembuat kopi. Peserta pertama kali belajar membuat kopi espresso. Ekstra kopi terisi 30 ml dengan proses pengolahan 20 hingga 30 detik. Jika melebihi waktu tersebut, rasa kopi tidak ideal atau lebih pahit. Banyak sih yang gue dapat di sini, jadi semuanya ternyata harus perhitungannya pakai waktu. Jadi yang dari pertama kita harus tahu takaran kopinya berapa, waktunya berapa menit, berapa detik gitu. Kita harus tahu juga saat tamping itu sekuat tekanannya sekuat mana gitu. Jadi banyak hal detail sekali sih sebenarnya. Ada 3 hal dasar yang perlu diperhatikan seorang barista. Jenis kopi, alat, dan sajian yang akan dibuat. Barista itu harus menguasai 3 hal. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan kopi itu sendiri. Contohnya, dia harus tahu perbedaan antara kopi Arabica dan Robusta. Kemudian yang kedua, dia harus mengetahui tentang mesin. Mesin apa yang dia gunakan, kemudian fungsinya untuk membuat apa, seperti itu. Sedangkan yang ketiga, dia harus mengetahui tentang produk. Sehingga dia tahu produk yang bagus, yang enak seperti apa. Tidak mudah membuat secangkir kopi, dibutuhkan kalian khusus untuk membuat cita rasa yang ideal. Kini si peracik kopi ataupun barista menjadi profesi yang sangat penting di tengah budaya ngopi bagi kaum urban. Good Espresso. Peminat untuk belajar membuat kopi meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Itu sebabnya sebagian pebisnis kopi mengembangkan usahanya dengan membuka kursus barista. Di dunia kopi sekarang barista itu salah satu profesi yang lagi naik daun. Jadi benar-benar banyak banget yang cari. Terus kalau kita lihat trennya sekarang ini, perkembangan coffee shops itu lebih cepat dari pertumbuhan barista. Makanya kekurangan barista di Indonesia saat ini. Kalau di luar negeri barista itu udah bisa kayak rockstar. Dalam arti mereka benar-benar digaji dengan sangat tinggi. Peminatnya pun datang dari berbagai kalangan. Tak hanya menikmati kopi, tapi memiliki keterampilan membuat kopi kini menjadi tren. Pertama sih karena saya suka banget kopi, dan setelah saya pelajari ya baca-baca lah segala macam, ternyata kopi itu kompleks banget, dan saya ngerasa nggak bisa nih kalau cuma otodidak aja. Belajar gue pengen lebih ngerti sebetulnya tentang kopi, bener-bener lebih ngerti. Selain itu juga ya pengen jadi barista juga gitu, pengen jadi barista, pengen bikin kopi yang enak lah diri sendiri juga buat orang lain sih. Untuk belajar barista rata-rata dibanderol 2,5 juta rupiah untuk 3 kali pertemuan. Tak cukup sampai proses pembuatan kopi, menghiasnya juga memiliki daya tarik. Seperti teknik yang satu ini, latte art. Seni menghias kopi. Seni menggambar permukaan sajian kopi ini ada sejak tahun 50-an. Dalam 5 tahun terakhir, kursusnya pun berkembang di Indonesia. Potensi ini dimanfaatkan pemilik Università del Cafè. Lokasinya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ide awal seni ini untuk menambah daya tarik konsumen untuk mengkonsumsi kopi. Itu sebetulnya garnish untuk mengappetite atau memberikan rangsangan untuk orang tuh mau minum kopi.
mau minum kopi. Jadi karena selama ini kan kopi bosan lah ya, gitu-gitu aja kalau nggak hitam campur susu rasanya orang udah pasti bilang wah pahit ya. Nah gimana cara menyingkirkan rasa itu ya atau persepsi itu? Nah mulailah ada sekarang latte art, walaupun dengan kreasi yang simpel ya, tapi judulnya kita bisa memberikan sesuatu di atas kopi tanpa merusak esensi dari rasa kopi itu sendiri. Teknik latte art seperti melukis di atas permukaan cangkir kopi. Bahan dasarnya adalah susu yang sudah dipanaskan hingga menguap dan menjadi busa. Pembuatnya harus memastikan susu saat dipanaskan dengan suhu 60 hingga 70 derajat agar hasilnya baik. Sementara untuk kopi dengan sajian dingin, penggunaan susu pun juga harus dingin. Salah satu peserta kursus latte art, Brian Pranajaya. Ia khusus belajar latte art karena ketertarikannya pada bisnis kopi. Pelatihan ini sekaligus persiapan Brian untuk membuka kedai kopi sendiri. Saya sih ingin konsepnya tuh ingin membuat coffee shop yang benar-benar tuh dari Indonesia sendiri, dan kopi itu sebenarnya kan gak bisa lepas dari art juga. Nah itu merupakan salah satu nilai plus juga sih. Untuk mengikuti kelas latte art ini dibanderol 1,5 hingga 3 juta rupiah untuk 3 kali pertemuan. Kursus yang tidak memakan waktu lama bisa menambah keterampilan baru. Tak sekedar menikmati kopi, tapi juga mengerti proses di balik secangkir kopi. Farabi Ferdiansyah, Budi Raharjo, melaporkan untuk NET.